Shalom. Saudara pernah melihat tumbuhan ada di dinding, saudara? Jadi di tembok misalkan ada tumbuhan, saudara. Kok bisa ya? Kan tumbuhan itu di tanah hidupnya, bukan di tembok. Kenapa bisa ya? Pernah saudara berpikir? Ada apa kok sampai bisa tumbuhan bisa hidup di tembok, saudara? Ada pernah berpikir? Atau nggak pernah berpikir? Saya pernah berpikir, saudara, kenapa bisa ya? Nggak mungkin sebenarnya, kan di tanah aja kadang nggak hidup, saudara. Kadang nggak tumbuh, apalagi di tembok, di batu yang keras. Ternyata, saudara, itu dimulai ketika di dalam pasir ada kandungan tanah, saudara. Biasanya kan gitu. Jadi makanya kualitas bangunan itu dilihat dari kualitas pasirnya juga. Ada campuran tanah, saudara. Di tanah itu ada bibit atau biji dari tumbuhan itu atau pohon itu, saudara. Nah, ketika diaduk dengan semen, bercampurlah bibit itu dalam adukan, saudara. Sehingga ketika dibuat sebuah bangunan, bibit itu ada di adukan itu, saudara. Dan saudara tahu, sebuah bibit punya daya tahan yang sangat luar biasa, saudara. Lama-kelamaan adukan itu menjadi kering, menjadi keras. Tapi dalam diri bibit itu, biji itu, ada daya tahan yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh sekitarnya. Hanya tunggu tanggal mainnya, ada resapan air, saudara. Ketika resapan air sudah memasuki biji, disitulah mulai biji itu berubah menjadi sebuah tumbuhan. Apalagi kalau beringin, saudara, itu nggak mau tahu mau di mana dia diletakkan. Sebuah daya tahan, saudara, nggak terpengaruh dengan sekitarnya. Itulah makanya tidak mustahil di sebuah tembok ada tumbuhan yang hidup, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya seperti itulah keimanan kita, saudara. Karena dunia ini penuh dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan. Belum lagi persoalan yang kita buat sendiri, saudara. Yang seringkali menghimpit biji kebenaran, saudara. Benih kebenaran. Tetapi tergantung benihnya. Kalau benihnya benih toge, saudara, ya nggak mungkin lah dia akan tumbuh di tanah, di tembok atau di lingkungan yang keras. Dunia ini sangat keras, saudara. Tetapi sekeras-kerasnya dunia ini, itu tergantung dari benih yang kita punya. Keyakinan yang kita punya. Saudara tidak bisa melarang kejahatan tidak terjadi. Saudara tidak bisa melarang penipuan tidak terjadi. Saudara tidak bisa melarang berbagai masalah tidak terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang saudara bisa lakukan adalah bagaimana menyikapi semuanya itu, saudara. Dan itu tergantung pada keyakinan kita kepada Tuhan. Lihatlah hari-hari ini, saudara, banyak selebriti Kristen jadi mualaf. Kenapa, saudara? Apakah mereka tidak punya keyakinan? Punya, saudara. Kalau nggak punya, nggak ke gereja mereka. Kalau nggak punya, nggak bernatal mereka, saudara. Tetapi ketika berbagai benturan diperhadapkan kepada keyakinan mereka, mulai mengkaji ulang. Ternyata orang Kristen nyembah patung, katanya. Ternyata orang Kristen Allahnya beranak, katanya. Padahal salah semua, saudara. Tetapi kenapa dipercayai? Karena gak punya keyakinan yang kuat, yang kokoh. Kalau anak beranak, siapa bidannya? Gitu kan? Lah orang jadi malu jadi Kristen hari ini.
Allahnya 3. Siapa bilang Allah kita 3? Tapi itulah, ketika diperhadapkan kepada orang Kristen, menjadi malu. Menjadi mulai goyah, saudara. Saudara nggak bisa melarang orang tidak melecehkan kita, melecehkan keimanan kita. Hanya kita yang dilarang, saudara, melecehkan keimanan mereka. Tetapi apapun yang dikatakan oleh mereka, kalau keyakinan kita kokoh, mantap di dalam Tuhan, nggak peduli, saudara. Ada banyak orang hari ini, saya pernah ingat itu, saudara, adalah seorang selebriti yang kemana-mana pelayanan dengan nyanyi, saudara, karena memang dia pintar nyanyi. Ketika dia sudah melayani di satu gereja, banyak jemaat yang datang. Karena apa? Yang nyanyi adalah selebriti, saudara, artis. Makanya, cara orang untuk menggait banyak jemaat, salah satunya itu, undanglah artis. Sampai pelawak pun jadi pengkhotbah, saudara. Saya nggak ngerti itu, apa yang dikhotbahin. Ya kan? Kenapa? Supaya menghimpun banyak orang. Nah, orang ini udah kemana-mana melayani. Usia sudah mulai di angka 30, belum menikah, saudara. Artis, cantik, terkenal, belum menikah. Bingung kan? Kristen lagi, sudah. Bukan hanya Kristen, pelayanan kemana-mana. Tapi kenyataan belum punya pasangan. Akhirnya apa? Mualaf, saudara. Hanya karena apa? Pernikahan. Lalu dia berkata begini, ya kalau gitu saya nggak menikah, kalau nggak begini caranya. Mendingan nggak usah menikah, saudara. Kalau Anda menggadaikan keyakinan Anda. Keyakinan Anda itu lebih berharga daripada sebuah pernikahan. Hati-hati, saudara. Ya memang, persentase orang Kristen dengan bukan Kristen jauh, saudara. Lalu orang berkata, kalau mau begitu, Pak, saya nggak menikah dong. Lebih bagus nggak menikah, saudara, daripada Anda menggadaikan keimanan Anda. Karena terlalu jauh, saudara. Mari kita akan lihat kenapa kita harus memiliki keyakinan ini. Bukan karena saya orang Batak, orang Kristen, bukan, saudara, karena kebenaran. Jadi saya mau berkata pada kita pada pagi hari ini, bukan karena saya pendeta, bukan. Bukan karena saya khotbah, bukan. Bukan karena Kristen, bukan. Agama tidak menyelamatkan, saudara, tapi kebenaran. Jadi kalau saudara memiliki keyakinan ini, nggak peduli apa kata orang, dan nggak peduli bagaimana kondisi kita akan tetap berkata, aku di sini karena keyakinanku kepada Tuhan. Keyakinan apa itu, saudara? Roma pasal 1. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1. Ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Roma pasal 1. Ayat 16-17. 2 ayat saja. Kalau sudah mendapatkannya, saya baca demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil nyata. Bukan hanya sebuah pernyataan. Beda, pernyataan dengan kenyataan beda, saudara. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Bukan sekedar keyakinan yang hanya keyakinan yang gampang tergusur, saudara. Kata kokoh apa? Tidak bisa diombang-ambingkan, saudara. Teguh berdiri di atas dasar. Terlalu banyak orang hari ini oleh karena masalah mulai goyah. Kenapa? Nggak kokoh keyakinannya, saudara. Terlalu mudah untuk berpindah dan berubah. Kenapa? Karena tidak menyadari apa yang dia miliki, saudara. Saudara, sebenarnya kalau kita baca dalam bahasa aslinya, saudara,
frasa aku memiliki keyakinan yang kokoh, bukan itu sebenarnya aslinya. Ya, makanya kalau saudara ada waktu, baca-bacalah, ya. Gampang sebenarnya, nggak harus pintar bahasa Yunani, nggak harus saudara. Bacalah ulasan. Kalau saudara perhatikan, aku tidak malu karena Injil. Jadi tidak malu, itu sebenarnya. Ya, bukan aku, tapi dalam terjemahkan dalam bahasa Indonesia, menjadi terjemahan dalam sebuah kesimpulan. Kenapa? Karena memang berita Injil itu menjadi sebuah berita olok-olok pada waktu itu, saudara. Bagaimana mungkin yang mati bisa menyelamatkan? Bagaimana mungkin raja tersalib di atas kayu salib begitu hina? Diolok-olok oleh orang Yahudi. Tetapi ketika Paulus pergi ke Yunani, menjadi batu sandungan karena Paulus memberitakan ada kebangkitan orang mati. Tetapi luar biasa saudara, justru Paulus berkata, pertama kepada orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi apapun reaksi negatif dari dunia ini, untuk mereka lah Injil. Dan Injil itu satu-satunya saudara. Bukan salah satu, nanti kita akan lihat kenapa satu-satunya. Bukan karena Alkitab, bukan. Karena kenyataan dari sebuah kebenaran, saudara. Memang kekristenan itu paradoks, saudara. Kalau mau ditinggikan, rendahkan dirimu. Kalau mau hidup, mati katanya. Sehingga ketika Yesus menawarkan keselamatan dengan mati di atas kayu salib, ada apa ini? Sekte apa ini? Dan ini yang kadang-kadang membuat orang Kristen, karena ketika diparadakbang pada imannya, malu. Kenapa? Karena tidak kokoh, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka inilah sebenarnya Paulus memberitakan firman Tuhan ini. Kalau saudara baca misalkan, kenapa tidak malu? Jadi sebab aku tidak malu dalam Injil. Itu sebenarnya tulisan aslinya. Kenapa saudara? Coba perhatikan ayat Markus pasal 8:38. Markus pasal 8:38. Ini menjadi alasan kenapa Paulus tidak malu. Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, aku pun akan malu nanti ketika aku datang dalam kemuliaan. Aku mengaku dia menjadi muridku, menjadi anak-anakku. Hati-hati saudara. Kadang kita mulai kompromi dengan kondisi di sekitar kita, merasa bahwa perlu dikaji ulang keyakinan saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlalu banyak alasan dan cara bagi orang hari ini untuk menghindar dari keyakinannya. Sehingga menjadi ada pemakluman saudara. Ya, pemakluman. Ya maklumlah kan kondisinya seperti ini. Dan perhatikan saudara, oleh karena Injil Paulus dianiaya. Oleh karena Injil Paulus disesah. Oleh karena Injil Paulus dipenjara. Oleh karena Injil Paulus mengalami penderitaan, tetapi sedikit pun tidak berubah keyakinannya pada Injil. Kalau lagi enak-enak, baik-baik kan mungkin kita berkata, aku percaya Yesus, ya siapapun bisa, saudara. Tetapi iman itu baru akan kelihatan ketika diperhadapkan pada kenyataan iman kita yang sesungguhnya. Masihkah kita percaya? Dan Paulus memberikan contoh dan teladan. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Korintus, dia begitu rinci menceritakan penderitaannya. Tapi sedikit pun dia tidak beranjak, dia berdiri di atas kebenaran saudara, yaitu Injil. Walaupun karena itu dia diolok-olok. Walaupun karena itu dia menderita. Oleh karena itu dia mengalami kesusahan. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk mengkaji ulang keyakinannya. Kenapa? Kenapa saudara? Karena dia berdiri di atas kebenaran, saudara. Bukan berdiri di atas pengetahuannya.
Banyak orang Kristen hari ini memiliki keyakinan di atas dasar pemahamannya, saudara. Kenapa Kristen? Ya karena orang tua saya udah Kristen. Dari kecil saya udah sekolah minggu. Makanya banyak saudara pergi akhirnya tinggalkan Tuhan. Kalau karena itu. Lihatlah sekarang saudara. Banyak pendakwah yang pengkhotbah maksud saya. Bahkan bukan Alkitab lagi. Sekolah minggu saudara. Pemuda. Sampai pendeta pun. Kenapa? Berdiri di atas pengetahuan. Bukan di atas kebenaran. Kalau Anda berdiri di atas pengetahuan Anda sebagai orang Kristen, memahami Alkitab, memahami Tuhan. Saya sudah katakan di khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Allah menurut Allah. Tuhan menurut Tuhan. Bukan Tuhan menurut kita, saudara. Menurut apa yang kita bisa paham. Keselamatan menurut Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Nggak ada, saudara. Nggak ada kamus manusia menyelamatkan dirinya. Nggak ada. Dia agama apapun, saudara. Hanya Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan itu satu. Kalau ada sampai 2 Tuhan, itu berantem di situ, saudara. Berantem. Nah, mungkin kita berkata begini, oh agamaku berkata Tuhanku yang benar seperti ini. Kristen berkata, oh agama yang Tuhan yang benar itu seperti ini. Oke. Jadi Sebudotoing apa agamanya? Sebudotoing itu apa ya? Nggak peduli apa agamanya. Kalau kita yakin hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, apa kata Tuhan? Dan bagaimana apa kata Tuhan itu? Objektif nggak? Kalau subjektif, saudara, ya karena maunya kita, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, apa landasan dari keyakinan yang kokoh itu, saudara? Pertama dikatakan ayat 16 itu, saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan kan, saudara. Dan firman Tuhan berkata, Injil dipakai Tuhan menjadi kekuatannya untuk menyelamatkan. Nah pertanyaannya, kenapa mesti Injil? Apa sih Injil itu? Injil adalah berita sukacita, saudara. Evangelion dalam bahasa Alkitabnya. Artinya kabar baik. Kabar baiknya apa? Tuhan Yesus telah mati bagi setiap orang. Dengan mati di atas kayu salib menggantikan upah dosanya. Itu kabar baiknya, saudara. Dan itulah kekuatan Allah, katanya. Jadi pertanyaan kemudian timbul, kenapa mesti Yesus gitu kan? Apa nggak ada nama yang lain? Banyak nama kan di dunia ini. Kenapa Yesus? Karena orang Yahudi? Nggak juga, saudara. Yudas juga namanya Yesus, saudara. Yudas sih Bar Yesus gitu loh, saudara. Kenapa bukan dia? Itu kan nama umum, saudara. Kita aja yang agak nggak pantas kali kalau nama saya Yesus gitu kan. Karena kehidupan saya tidak seperti Yesus. Tapi di zaman itu banyak nama Yesus, saudara. Tetapi persoalannya kenapa Yesus? Kenapa itu menjadi kekuatan Allah? Ingat, yang menyelamatkan adalah Allah. Dan Allah yang menyelamatkan itu harus memenuhi kriteria penyelamatan itu, saudara. Gak asal menyelamatkan. Kalau Tuhan berkata, oh ya udah berbuat baik aja, lalu aku akan menyelamatkan engkau. Berarti Tuhan juga bisa berkata, oh kak, aku mengasihi engkau, gak usah berbuat baik, yang penting aku masuk selamatkan, bisa. Suka-sukanya dia. Tetapi Tuhan yang menyelamatkan harus memenuhi tuntutan keselamatan itu, saudara. Apa itu? Roma pasal 3:23 berkata apa, saudara? Roma 3:23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Dua ayat ini menunjukkan itulah yang harus diatasi kalau ingin menyelamatkan manusia, saudara. Jadi bukan karena aku orang Batak, memang pada dasarnya orang Batak adalah pada umumnya orang Kristen, makanya harus Yesus, harus Injil, nggak boleh enggak. Makanya suatu saat, saudara, kalau Anda menyatakan seperti itu, Anda akan undur dari keyakinan Anda seperti itu, saudara.
Percayalah. Tanya anak-anak sekarang, kenapa Yesus? Karena saya Kristen. Kenapa Injil? Karena saya Kristen. Bukan itu, saudara. Bukan. Kalau karena itu orang agama lain berkata, bukan Yesus. Itu kan agama kamu yang berkata seperti itu. Bukan, saudara. Jadi kenapa Yesus? Kenapa Injil? Kalau saudara mungkin ditanya, Ring, kenapa? Jawaban Anda apa? Nggak tahu, Pak. Makanya suatu saat goyah, saudara, kalau nggak tahu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang harus diatasi oleh Allah yang ingin menyelamatkan, saudara. Harus ada yang mati bagi orang berdosa. Ya kan upah saya mati kan? Kalau saya hidup berarti harus ada gantinya dong. Allah nggak mungkin berkata, udahlah, kasihku lebih besar daripada dosamu. Betul, memang kasih Allah lebih besar dari dosa kita. Tetapi ingat, saudara, walaupun kasih Allah begitu besar bukan berarti meniadakan hukumnya. Kalau sampai karena kasih Allah yang begitu besar menyediakan hukumnya, berarti mencela-mencela dia. Dia berfirman, upah dosa adalah maut. Tapi gimana ya, kasihku begitu besar sama anak ini. Ya udahlah, selamat. Mencela-mencela itu, saudara. Kalau satu saat ada orang berkata, berbuat baik aja engkau selamat. Upah dosa maut itu di mana? Mau dikemanain, saudara? Harus ada yang mati karena dosa, saudara. Makanya saya katakan tadi, bukan karena Kristen, bukan. Bukan karena saya khotbah ini, bukan, saudara. Oke, gak apa-apa. Ibadah ya setiap minggu ya. Baca Alkitab ya. Layani Tuhan ya. Nanti engkau akan selamat. Upah dosa adalah mau dikemanain, saudara. Jadi ketika Allah berurusan dengan kita, Tuhan berkata, upah dosamu mau lisiaan, mati. Saya harus mati, saudara. Kalaupun suatu saat saya mati karena dosa saya, nggak dapat apa-apa, saudara. Kenapa? Ya upah dosa adalah maut. Mati, sudah selesai. Jangan dipikir ketika saya mati karena dosa saya masuk surga. Enggak. Upah dosa adalah maut. Jadi ketika suatu saat kita tidak memiliki keyakinan dalam Injil, mati semua. Dan gak dapat apa-apa, saudara. Hanya dapat upah dosa. Hanya dapat hukuman penjara itu, saudara. Jadi bukan karena Kristen. Oke, gak apa-apa. Agamaku berkata, berbuat baiklah. Timbullah kebaikan. Nanti di alam baka akan ditimbang. Kalau lebih berat kebaikan yang engkau lakukan daripada dosamu. Boleh, saudara. Kadang mungkin saking baiknya orang. Lebih berat timbangannya daripada dosanya. Bisa saja barangkali. Tapi mautnya dikemanain, saudara. Hukumnya mau dikemanain. Kalau sampai Tuhan menyelamatkan orang seperti itu, Allah tidak adil. Jadi keadilan Allah di satu sisi dan kasihnya harus seimbang, saudara. Kasihnya harus dibarengi dengan keadilannya. Keadilannya dibarengi dengan kasihnya. Kalau cuma keadilannya, mati kita semua. Kenapa mati? Ya upah dosa adalah maut. Ya kan? Mati semua, saudara. Sekalipun gak rajin ke gereja. Kenapa mati? Karena urusan Roma 6:23 gak diselesaikan, saudara. Kalau gak diselesaikan gak apa? Gak ada. Yesus mati. Makanya Yesus senang-senang aja di surga. Makanya dalam perjanjian lama, saudara, kalau Kristus gak datang, mati semua. Siapa bisa melawan ibadah orang Yahudi? Nggak ada, saudara. Termasuk agama yang sekarang. Tapi mati tanpa Yesus, saudara. Kenapa? Roma 6:23 nggak dipenuhi, saudara. Itulah sebabnya aku memiliki keyakinan engkau ke dalam
dalam Injil, kata Paulus. Bukan dalam hukum Taurat, padahal dia tahu persis itu hukum Taurat, saudara. Injil, karena di dalam Injil Allah berita berkata, Yesus mati menggantikan upah dosa manusia. Yesus telah memenuhi Roma 6:23, saudara. Jadi, mari perhatikan ini. Mudah-mudahan ini doa saya, itu yang saya doakan tadi malam, saudara. Yesus tolong, supaya ini menjadi sebuah pemahaman, bukan sekedar pemahaman, sebuah pengalaman hidup di dalam hidup jemaatmu, bahwa mereka yakin itu bukan karena kata orang, bukan karena khotbah saya ini, bukan. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita mau melihat kebenaran akan keselamatan, kan Tuhan yang menyelamatkan. Berarti Tuhan yang akan mengupayakan keselamatan itu, dan Tuhan berupaya dengan seorang juru selamat, saudara. Kan gak mungkin orang yang ada di kubangan lumpur bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gerak dikit aja semakin tenggelam, kan diumpamakan seperti itu. Jadi ada orang dari luar yang atau memberikan tali kah, atau mengangkat, saudara. Keponakan saya yang masih kecil, saudara, mendadak dia terjun ke kolam. Padahal nggak bisa berenang. Kolamnya 1,5 meter. Iya, kelelep lah, ya kan? Tapi untung saya lihat, ketika dia loncat, saya tarik kepalanya, angkat, saudara. Makanya ada banyak orang menolong orang yang tenggelam, terjun ke airnya saja, tenggelam dua-duanya. Jadi harus ada orang lain, saudara. Itu yang disebut juru selamat. Nah, kriteria juru selamat itu seperti apa? Yang layak menjadi orang yang menyelamatkan. Ada 3 kriteria, saudara. Pertama, dia harus seorang manusia. Kenapa manusia? Karena yang bermasalah adalah manusia. Bukan binatang, bukan malaikat, apalagi Allah. Jadi Allah bukan juru selamat, saudara. Karena Allah bukan manusia. Kaget kan? Kaget nggak? Mudah-mudahan nggak kaget. Makanya apalagi binatang. Gak main lah binatang dikorbanin karena dosa manusia. Enggak setara, saudara. Walaupun mungkin harganya lebih mahal daripada manusia, ya kan? Burung aja bisa 5 miliar, saudara. Bingung saya. Burung doang. Ada burung di sini festival. Bisa 5 miliar, saudara. Ada nggak harga orang 5 miliar? Nggak tahu saya. Jadi dia harus manusia, karena yang bermasalah, yang perlu diselamatkan adalah manusia. Malaikat enggak. Apalagi binatang. Apa urusannya binatang dengan manusia? Jadi yang pertama, dia harus manusia, bukan Allah, saudara. Yang kedua, dia harus manusia yang tidak punya masalah dengan masalah manusia. Masalah manusia apa? Dosa, kan? Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi manusia yang tanpa dosa. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga adalah mati bagi manusia berdosa. Sebab apa? Upah dosa adalah maut. Itu kriterianya itu, saudara. Jadi saya akan menyelamatkan dengan berkata jadilah selamat. Ya nggak adil dong. Hukumnya dibatalkan. Jadi dia harus manusia yang tanpa dosa, dan mati bagi manusia berdosa. Ada tuh orang seperti ini? Nggak ada, saudara. Nggak ada orang seperti itu. Nggak akan ada, saudara. Kalau ada, nggak mungkin Yesus dikirim, saudara. Jadi itu saya sebut kebenaran yang objektif. Bukan karena kebenaran kata Pak Mauli Siahaan, karena dia pendeta harus ya itu pasti benar. Belum tentu, saudara. Bisa saya tipu-tipu jemaat di sini. Hati-hati makanya. Jadi manusia yang adalah manusia yang tanpa dosa, mati bagi manusia berdosa. Itulah objektivitas keselamatan itu, Bapak Ibu. Dan gak ada orang seperti ini, karena itu tadi jelas berkata, sebab semua telah berbuat dosa. Nah, karena Allah tahu tidak ada orang
Ya kan logikanya kan begitu, saudara. Hukum logika itu kan begitu. Kalau Tuhan tahu bisa diselamatkan tanpa harus seperti itu, ya udah. Masuk situ aja, pasti kamu selamat. Lakukan ini aja, pasti kamu selamat. Tapi gak perlu lagi harus mengirim Tuhan Yesus. Itulah sebabnya. Karena Allah tidak tahu tidak ada orang yang tanpa masalah dan mati bagi orang yang bermasalah. Itulah sebabnya Dia yang adalah Allah yang bukan manusia itu menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara. Jadi karena Tuhan tahu tidak ada orang, Dia sendiri yang bukan Allah itu. Makanya saya katakan tadi, bukan Allah yang menjadi juru selamat saudara, karena Dia bukan orang. Tapi Allah yang bukan orang itu menjadi orang supaya bisa memenuhi kriteria yang pertama tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, kata Yohanes pasal 1:14. Dia memenuhi yang pertama. Tetapi ingat, yang kedua harus juga dipenuhi. Apakah orang Allah yang bukan manusia itu menjadi manusia berdosa apa enggak? Dalam Ibrani berkata, Dia sama seperti kita, hanya tanpa dosa. Dia memenuhi kriteria yang kedua. Hanya Dialah manusia yang pernah dilahirkan tanpa dosa. Kalau Anda percaya sama Dia, namanya mungkin Tukiyem. Tukiyem itu kan orang manusia. Kalau Tukiyem itu tanpa dosa dan Tukiyem mati bagi orang berdosa, saya pun akan percaya sama Dia. Bukan soal Yesus, saudara. Ya harus Yesus lah Pak, ya kan orang Kristen, masa Tukiyem? Enggak, saudara. Bukan itu alasannya. Saudara tahu ketika Roma berkata, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Mati bagi manusia berdosa, saudara. Kriteria yang ketiga Dia penuhi, saudara. Jadi kenapa Injil bukan karena Kristen, saudara? Bukan. Kalau ada nama lain selain Yesus yang memenuhi ketiga kriteria itu, Dia layak dipercayai, saudara. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Sebelum dia percaya Yesus, dia punya pemahaman tentang keselamatan menurut dia. Tetapi ketika dia mengimani Yesus yang adalah manusia tanpa dosa dan mati bagi dia orang berdosa, dia berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah cara Allah menyelamatkan saudara. Oh itu kan Kristen. Nggak usah sebut Kristennya saudara. Dimanapun, siapapun dan agama apapun, kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, ada satu bagian yang terlupakan saudara. Ada bagian yang terlupakan. Dan nggak mungkin bisa dilupakan oleh Allah. Suatu saat engkau akan mati kalau engkau nggak percaya Yesus, tapi mati karena dosamu. Dan selesai. Tapi saudara, itu yang dikatakan ayat 17. Pasal 1 ayat 17. Jadi karena Injil adalah kekuatan Allah. Nggak ada. Baik orang Yahudi yang menjadi berita itu olok-olok. Baik orang Yunani yang tersandung karena ada manusia yang dibangkitkan. Nggak peduli. Hanya itu yang Tuhan berikan. Nggak ada alternatif saudara. Makanya ketika Petrus didesak untuk tidak memberitakan Yesus itu, dia berkata apa? Terserah bapak-bapak. Itu bahasa saya ya. Terserah bapak-bapak. Apa tindakannya kepada kami. Tapi nggak mungkin kami tidak memberitakan nama itu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama di mana di dalam nama itu manusia diselamatkan. Di bawah kolong langit ini. Berarti bukan soal agama. Mau di Amerika, di Indonesia, di Arab. Kolong langit juga kan saudara. Tidak ada. Bukan karena dia rasul saudara. Bukan. Itu tadi. Karena hanya dia bisa memenuhinya.
Jadi kalau ada orang lain selain Yesus yang bisa memenuhi itu, mari berbondong-bondong percaya sama dia. Tapi karena Allah kan Tuhan yang maha tahu, saudara. Kalau dia sudah tahu ada cara yang lain, ngapain sih Yesus repot-repot, disesah, dianiaya, ditelanjangi, dipermalukan. Ngapain coba? Eloi, Eloi lama sabachthani katanya. Waduh, kesepian yang amat sangat itu, saudara. Pernah saudara kesepian? Yesus lebih sepi, saudara. Kenapa dia lakukan? Karena tidak ada cara yang lain. Jadi kalau ada masih coba nimbang-nimbang, mikir-mikir, telat, saudara. Telat. Tetapi memang itu tadi, ayat yang ke-17. Itu yang kedua alasan dari keyakinan dari Paulus tadi, yang kokoh tadi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran apa itu? Itu tadi. Yesus telah mati bagi manusia berdosa. Dan kematiannya kalau diyakini, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi saudara, keselamatan itu hanya bisa diterima dengan iman, saudara, bukan dengan perbuatan. Bukan ketika engkau ke gereja, bukan. Ada banyak orang ke gereja lain tapi tidak beriman. Makanya sampai pendeta pun bisa menjadi mualaf, saudara. Kenapa? Hari-hari di gereja tapi tidak beriman. Melayani Tuhan tapi tidak beriman. Itu kan kenyataannya. Itu kan bukan pernyataan saya. Banyak pastor pendeta jadi mualaf, saudara. Wah, lebih hebat mereka. Tiap hari ke gereja. Tapi gak beriman. Oh, saya beriman, Pak. Itu tadi iman yang menurut dia. Ketika suatu saat, oh iya, aku percaya kepada Yesus. Tapi sebenarnya aku bukan kepada Yesus saya percaya. Itu tuh, orang-orang pergi itu begitu, saudara. Saudara-saudaraku, saya telah ditipu oleh Paulus katanya. Sebenarnya yang saya percaya itu Paulus, bukan Yesus. Salah sendiri kenapa percaya Pak Paulus. Pernah lihat itu di videonya, saudara, di YouTube, saudara. Saya telah ditipu selama ini. Pendeta katanya dia, jadi mualaf. Saya akan percaya kepada Isa Al-Masih, bukan kepada Paulus. Salah lu sendiri, kenapa lu percaya sama Paulus, bukan kepada Yesus. Ya kan? Paulus yang menyelamatkan. Tapi Paulus diselamatkan. Kenapa? Yesus yang mati. Manusia yang tanpa dosa itu mati bagiku orang berdosa. Itulah yang diimani. Jadi kalau suatu saat Anda mulai mengkaji iman Anda, jangan salahkan Yesusnya. Gak akan mungkin salah Yesus, saudara. Salahkan diri Anda. Siapa yang Anda percayai? Pernyataan Yesus atau Yesusnya? Kadang-kadang pernyataan Yesus kata, kan pendeta nggak mungkin bohong. Siapa bilang, saudara? Hati-hati dengan omongan saya di sini. Siapa tahu saya bohong ini, saudara. Makanya supaya Anda tahu saya bohong apa enggak, lihatlah Alkitab, bacalah Alkitab, pelajarilah Alkitab. Kenapa dikatakan sini? Aku mau menikah. Itu nggak semalam dua malam. Itu bagi Paulus, saudara, pergumulan batinnya dengan Tuhan. Karena dikatakan di sini ayat yang ke-17, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bukan iman yang statis, saudara. Iman yang dinamis, iman yang menyelamatkan. Itu bukan aku percaya Yesus juru selamat selesai. Buktinya apa? Betul memang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu memang cukup. Gak perlu ditambahin. Tapi masalahnya iman yang bagaimana, yang iman seperti itu. Dikatakan di sini iman yang progresif, saudara. Artinya apa? Yang bukan sekedar percaya lalu berhenti. Percaya, tetap percaya, terus percaya, selalu percaya.
Itulah iman yang menyelamatkan. Makanya sudah kalau suatu saat titik tertentu orang jadi mualaf, iman yang dia punya bukan iman yang menyelamatkan. Betul dia percaya Yesus, tapi bukan iman yang menyelamatkan saudara. Karena iman yang menyelamatkan adalah hari ini aku percaya, besok percaya, lusa percaya, tahun depan percaya. Menghembuskan napas, tetap percaya. Itulah bukti Yohanes 3:16. Barang saya percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan soal asal percaya, saudara. Besok percaya, besok nggak percaya, besoknya lagi percaya. Itu bukan iman yang menyelamatkan, saudara. Karena yang bertolak dari iman, maksudnya dimulai dari iman, melangkah di dalam iman, terus di dalam iman. Sebab dikatakan, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti imannya dihidupi, saudara. Terlihatkah ketika Anda beraktivitas iman Anda kepada Kristus yang menyelamatkan? Hati-hati Bapak Ibu. Terkadang kita mulai kompromi dengan apa yang ada di sekitar kita. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Engkau beriman, ya. Buktinya engkau ke gereja. Karena iman kan? Tapi iman yang menyelamatkan apa enggak? Kalau itu iman yang menyelamatkan, sehingga tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, besok engkau tetap akan percaya. Lusa tetap engkau akan percaya. Sampai kapanpun engkau akan tetap percaya. Enggak peduli apapun yang terjadi, saudara. Enggak peduli engkau harus tidak menikah. Doa saya semua menikah ini. Haleluya, mana ini? Semua menikah, tapi jangan karena pernikahan engkau mulai mengkaji ulang imanmu. Terlalu rendah itu. Jangan oleh karena pekerjaan, karena karir, engkau mulai mengkaji imanmu. Rendah sekali. Ingat Bapak Ibu, kekekalan bukanlah 1-2 tahun. Engkau menjadi pejabat berapa lama sih? Jokowi aja udah mau turun ini. Dia mau balik lagi ke Solo katanya, saudara. Paling 10 tahun. Di kekekalan. Waduh, gak sebanding, saudara. Makanya Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 16 atau 18 coba. 18 kali ya. 18. Betul 18. Ya. Ini saudara. Jadi jangan mau ditukar dengan KW, mau KW berapapun, aduh. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Gak level, saudara. Apapun, mau jadi presiden paling 10 tahun. Di kekekalan. Gak ada waktu, saudara. Jadi jangan mau dibodohi dengan tawaran dunia ini. Makanya itu hanya bisa apabila keyakinan kita kokoh, saudara. Di dalam apa? Injil, di dalam Yesus. Bukan karena Kristen, tetapi karena Yesuslah yang bisa memenuhi semua tuntutan keselamatan itu. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau ada hari ini, saya pun akan ganti keyakinan. Tapi masalahnya nggak ada. Oleh karena itu, saudara, miliki keyakinan yang kokoh. Apapun kata orang. Allahnya 3, Allahnya beranak. Kok yang salah didengerin sih, saudara? Tapi kita membenarkan karena apa? Nggak tahu, saudara. Saya berkata dalam Facebook saya, cara satu-satunya mengetahui kesalahan apa, saudara? Cara satu-satunya mengetahui kesalahan. Tahu kebenaran. 1 tambah 2 itu berapa, saudara? 3. Tapi kalau orang berkata 1 tambah 2, 4. Untuk bisa tahu itu salah apa? Tahulah 1 tambah 2 itu 3. Kalau engkau tahu keselamatan dalam Kristus, bukan karena engkau orang Kristen, engkau akan tahu sebuah kesalahan di luar itu, saudara. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Orang berkata,
Allahnya orang Kristen 3. Iya ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allahnya beranak. Iya ya, Anak, Allah. Kan gitu. Padahal salah. Kenapa salah menjadi benar? Karena nggak tahu yang benar, saudara. Masa karena anak Allah jadi beranak, dari mana, saudara? Tapi, oh iya ya, orang Kristen nyembah patung. Siapa bilang orang Kristen sembah patung, saudara? Tapi iya ya, kenapa? Karena gak tahu kebenaran, itu masalahnya. Saya berharap jemaat Peniel ini tahu kebenaran. Amin. Bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus, bukan karena kita GKRI Peniel, bukan. Tapi karena Kristus yang bisa memenuhi tuntutan keselamatan kita. Dia adalah manusia tanpa dosa, dan mati bagi manusia berdosa. Dan itu hanya bisa diterima oleh iman, bukan karena kita baik. Itulah kebenaran yang nyata dalam Injil. Jadi engkau diselamatkan bukan karena engkau rajin ke gereja. Engkau diselamatkan karena engkau percaya kepada Kristus yang telah menggantikan upah dosamu. Sehingga apapun dosamu, semerah kermisika itu akan putih seperti salju. Imani Tuhan melebihi apa yang bisa diungkapkan oleh manusia. Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa.